Waalaikumsalam. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas? Oke, Mas. Ya ini kan mau apa ya? Tanya-tanya. Mau tanya-tanya. Tanya apa Mau Mas? proses Silahkan. mau proses ke Makau. Wuh, mau proses ke Makau Gimana, terus? Mas? Terus? Ya kan mau tanya. Kadang kan dari Indonesia permasalahan di bandara gitu loh. Oh. Kalau ibaratnya kan mandiri lah. Yes. Terus persoalannya saya mau tanya, itu saya bulan itu sebelum puasa kan saya dari Taiwan. Tapi di sana kan swasta, terus baru ini balik ke Indonesia. Tapi sekarang mau proses ke Makau gitu loh. Itu nanti kalau mau berangkat ke sana itu bisa jadi masalah nggak ya? Dipersulit apa enggaknya maksudnya? Oke. Gimana ini? Nah. Saya sudah boleh ngomong? Iya. Nanti aturannya kalau saya ngomong jangan dipotong, nanti kesempatan saya melempar lagi untuk sampean bertanya saya kasih ya. Jadi biar nggak sampean ngomong, saya ngomong nggak ada yang dengerin. Jadi gini Mas kalau pemerintah Indonesia itu melarang kabur aja dulu, itu automatically ya kan, sekali lagi ya jenenge negara itu kan ya lah Konoha itu kayak gimana sih, kita nggak usah membicarakan negara kita kan. Kalau bisa itu yo kamu boleh pergi tapi aku sangonono gitu loh. Karena sebenarnya peraturan kita keluar negeri itu hanya tiket PP, booking hotel, kita ada tinggal di mana ya wis terus pulang. Tapi banyak sekali sih ditanya duitnya mana, kamu nanti di sana ilegal, kamu cari kerja ya itu taek blenyek itu wis. Saya kenyang dengan hal-hal itu, makanya kita harus siasati. Nah, untuk langkah yang pertama ini ceritaku agak sedikit panjang ya. Jadi kalau sampean mau cari kerjaan ke Makau, ya, kalau sampean mau cari kerjaan yang termakau, pertama sampean cari dan download, bukan download sih, buka di Google Hello Job Makau. Nah dari situ akan banyak pekerjaan. Nah job-job apa yang bisa sampean apply, job apa yang bisa sampean baca. Itu cara yang pertama. Jadi berangkatnya itu pada saat sampean sebelum berangkat sudah punya pandangan dan gambaran tentang Makau. Ya dari situ biar sampean nggak blank. Misalnya kantor apa, jobnya apa, satpam apa semuanya, atau ya sampean tanya sama teman sampean. Nah, teman sampean ngasih tahu ya kamu kirim CV dan semua gitu. Tapi kalau informasi yang sampean dapatkan, misalnya nanti suatu ketika sampean dapatkan informasi dari Makau, saya nggak bisa ngasih kerjaan ya sama sampean. Saya cuma ngasih gambaran aja ya kan. Ketika informasinya itu bilang kamu harus bayar sekian, fix itu berbohong, fix itu penipuan ya. Jadi jangan pernah mau keluar uang sepeser pun ketika posisi sampean masih di Indonesia. Nah sampean akan ngasih duit di saat memang ada pekerjaan, terus interview, terus diterima. Nah itu boleh. Namanya cari pekerjaan di seluruh dunia ini kalau pakai logika itu nggak ada yang bayar masih. Hanya kita orang Indonesia aja pekerjaan itu harus bayar. Itu tuh nggak bener nggak kalau sampean pikir logika? Iya emang bener sih. Cari kerjaan itu kita mau dibayar, bukan kita yang suruh bayar. Bisa dipahami kan? Harusnya gitu. Nah, ya kan. Makanya kita harus sedikit lebih cerdas itu kalau sampean nyari info di Hello Job atau di sosial media. Itu jalur pertama ya kan, kalau sampean menemukan cocok. Nah ini jalur yang kedua ya.
Kalau dari jalur yang kedua itu sampean kan langsung berangkat. Nah, ketika langsung berangkat, otomatis ini ada beberapa cara. Kalau sampean langsung ke Makau, langsung booking hotel, ya 3 hari, 4 hari misalnya. Kan di Traveloka itu kan banyak kita bisa milih harganya, ya. Sampean bawa tiket balik PP, ya. Kalau masuk di Makau itu nggak jadi masalah. Tapi kan ketika itu masuk di Juanda, masuk di Jakarta atau keluar dari Bali ya, keluar dari Surabaya atau dari Bali atau Jakarta, itu pasti mereka akan sedikit lebih resek. Bisa dipahami nggak? Ya, sampean fightnya sampean di situ loh. Saya ada booking hotel, saya ada tiket PP, ya kan? Duh, ketika Anda menghalangi saya, syarat saya untuk pergi ada, dan saya tidak pergi ke Kamboja. Bercandain aja kayak gitu. Iya, bercandain aja kayak gitu loh. Saya ini mau jalan-jalan rekreasi, Anda melarang saya jalan-jalan, mau saya punya duit. Nah, sampean agak sedikitnya ya ngegas. Mereka kalau digas ya biasanya ya apa jenenge musret. Selama syarat kita lengkap loh. Jadi nggak usah lama-lama 1 minggu aja. Karena kalau Makau pasti menerima. Makau tempat judi soalnya. Ya cuman kekuatan sampean untuk fight tadi sama petugas imigrasi yang di Indonesia itu mampu nggak gitu loh, sanggup nggak, kan kayak gitu masih. Itu sebenarnya menurut saya nggak ada masalah kalau sampean yakin ya. Lah kadang-kadang anak-anaknya nggo duit ya pas-pasan. Jadi nek ditakoki nggo duit endi lah. Jadi sampean nggak usah nggo duit, sampean tunjukno lho iki lho tabunganku Pak 50 juta, 20 juta, 20 juta mbuweke sapa, diakali carane lah ngeprint apa-apa lah. Kan nggak harus di cash. Ini kan di ATM saya atas nama saya, ini saldo saya, internet banking saya ini ada, wong sekarang bayar semuanya pakai kartu kredit juga bisa. Misalnya sampean download Red.Pay lah, sampean download apa, kartu kredit yang pakai internet itu kan gimana caranya lah, intinya kita agak-agak sedikit bersilat lidah lah. Lah piye? Sampean telepon aku kan tujuannya ke situ toh? Iya sih. Tujuannya cari cara kan? Iya, betul. Ya kita harus lebih pintar untuk menghadapi orang-orang Indonesia itu. Walaupun kita jelas-jelas gak ada duit misale. Soalnya aku biyen ke Hongkong ya duitku mau 100.000 ya, nyatane aku hidup sampai hari ini kan. Malah nggak pulang-pulang. Mau 100.000 loh Mas, lebih ya coba. Apa gak yo keyelan aku wonge. Malah jas loh. Loh. Lah makanya kan sampean bertanya toh hari ini, makanya bertanya toh lah, bertanya kan tak jawab. Ya kan? Jadi seperti itu. Gimana caranya sampean lolos? Atau ini memang agak ribet aku cerita. Ya udah, kita beli tiket yang putus-putus. Misalnya dari sini ke Malaysia. Ya, dari Malaysia 2-3 hari booking hotel, 1 hari atau 2 hari. Terus tiket balik 3 hari dari Malaysia. Nah dari Malaysia misalnya dapat PP, terus sampean beli dari Malaysia, beli lagi ke Makau, atau wis sampean beli ke Makau, itu memang agak sedikit lebih ribet ya kan. Ya nggak apa-apa, tak ceritain kenapa tak kasih opsi yang kedua, karena lebih ribet. PP-nya Malaysia, nah tapi dari Malaysia nanti ada tiket lagi kita ke Makau gitu loh. Jadi jadi kita itu mengelabui imigrasi Indonesianya itu cuman dolen ke Malaysia 2-3 hari. Itu pun Malaysia juga wis mesti akan biarani. Sing golek kerjaan nang Malaysia lah, tetek bengek lah. Orang Indonesia itu kan terkenal negatif thinkingnya. Bener nggak? Iya pasti. Loh, sampai neng ngomong pasti ya, wis jelas utek-uteknya pejabat di wis. Soalnya kan di bandara, apalagi imigrasi kayak gitulah, ketel. Ya tapi sebenarnya sebenarnya sampean fight itu iso, ngeyel itu bisa selama syarat sampean lengkap. Loh aku bawa tiket PP, loh aku tidak bambung di sana, aku booking hotel, loh aku ATM ada, duit ini saldonya, sampean mau minta duit dari saya, omongin kayak gitu. Kalau perlu kameranya sampean kantongin di bagian depan ini tuh dinyalakan, kalau perlu dipegang.
video gitu ya. Iya, sampai nyente-nyente. Lu syarat aku ada ini loh, Pak. Tiketku PP, Pak. Ini booking hotelku, Pak. Ini sudah memenuhi syarat. Dan pasporku tidak kurang dari 6 bulan. Terus apa yang menyebabkan Anda tidak mengizinkan saya? Undang-undang sebelah mana, Pak? Tolong kasih tahu ke saya. Saya ini nggak paham. Kasih jelas saya. Apa sampean minta duit gitu. Nah, wani nggak sampean ngono. Aku dulu pernah kayak gitu soalnya, Mas. Aku pernah kayak gitu. Aku bawa 2 orang. Aku bawa 2 orang di Juanda. Bawa 2 orang memang lusuh. Sih, emang berani sih. Kenapa? Ya kalau saya itu pas lagi gimana ya? Agak ngambek atau marah itu berani ya kalau dibilang gitu. Ya wis ibaratnya kan di gayain lah. Jadi orang Indonesia memang kayak gitu. Ya kan? Ya mudah-mudahan nek sampean amal ibadahnya baik dan semuanya itu tidak menjadi bahan pertimbangan mereka. Aku sekarang tambah kendel meneh Mas saiki. Wis duwe KTP Hongkong, kadang-kadang petugasnya itu pekok-pekok Mas, sorry tuh saya ngomong. Tak dudui KTP ku, loh mana kontrak kerjanya? Tak kasih yang dari perusahaannya. Diem langsung. Dipikirnya aku kan dipikirnya kan aku TKL sama-sama kayak Mbak ada kontrak kerjanya. Lah tak kasih kontrak kerja yang dari perusahaan. Nah, enek PDF. Ini Pak kontrak kerjaku udah 12 lembar. Kamu baca. Langsung setelah dilihat seret-seret udah dikembalikan, udah wis gak kakean ngomong. Oh, damput iki aku ngomong. Nah, kebetulan kan kebetulan kan belakangan ini kan saya dikontrak sama company, sama perusahaan ya kan. Yang sebelum-sebelumnya ya trial dewe. Sampai ngerti nggak KTP-nya domestic helper sama KTP-nya dependent visa atau resident visa tak gituin. Nek gak ngerti, sampean panggil atasannya sekalian tak gituin. sing aku kena tetap nggak terbang itu Royal Brunei waktu itu di Bandara Juanda gara-gara surat vaksinku itu tanggalnya nggak tahu, mereka mintanya 24 jam atau apa. Corona ini. Iya, itu wah aku loro hati itu. Tapi pas normal-normal kayak gini ya tak gas pisan wis. Wis buanter ngegasku wisan wis. Ya piye lah nek nang Indonesia itu kan nggak gawe cara preman kan ya repot tuh. Iya. Aku enggak. Kalau syarat dari Indonesia itu apa semua ya? Ya cuman tiket, PP, booking hotel, wis terus paspor tidak kurang dari 6 bulan. Udah, itu syarat sebagai turis itu wisata itu. Medical enggak usah ya? Enggak usah. Itu medical itu kan kalau sampean mau kerja, maksudnya kalau sudah kerja, sudah ada panggilan dari company itu malah tambah enak, malah tambah ngegasnya banter nek itu aku Mas. Nek ada surat panggilan, interview, walk in misalnya, nggak pakai online gitu kan dari perusahaannya ABCD, ya sampean juga bikin juga nggak apa-apa. Jadi surat enek cope ya sedemikian pintarnya kita itu mengelabui mereka. Dan jangan ragu. Lancar dan gampang gitu loh. Iya. Ya. Soalnya kan ya tahu kan nonton YouTube sampean gitu. Kenapa? Pernah nonton. Ya kan aku tanya begini kan nonton YouTube sampean. Iya, boleh. Kok ada yang pernah mental gitu mau proses ke sana. Ada sih beberapa teman-teman yang takut. Bandara gitu. Karena kan Indonesia kan melihat pakaian kita tuh. Iya betul kan. Kalau di luar negeri kan nggak ngurus. Orang luar negeri kan katokan, sandalan, mau kemana-mana. Dan orang luar negeri itu kan nggak negatif thinking. Kalau imigrasinya orang luar negeri ya interview tanya-tanya, bisa jawab ya masuk. Nek gak bisa jawab ya diulehno. Bahasa kita bagaimana? Bahasa cocok ya gas. Kalau orang Indonesia kan setiap bule dikasih masuk. Karena duit. Iya betul. Iya kan? Banyak malah. Padahal bulenya di dalam kriminal. Kebanyakan. Lah,
kan nggak tahu mereka kriminal apa enggak. Nek disalahno apa ya gelem. Wong wis seragam kok. Lah ya wis negarane dhewe piye meneh. Wis aku nggak bisa ngomong panjang, makanya saya stay di sini masih. Sama Mbak Iya, Yuku betul malah sih. Mbak Yuku malah tak ekspor ke Jepang sekalian. Mbak Yuku masih tambah usianya 45 wis tak ekspor mbuh uteknya nyampe apa ora wis penting nyampe sik. Malah ke Jepang. Iya, Oh, Mbak. enggak di Hong Kong. Kakak saya di Hong Kong nanti takutnya kan balik ke kerjaan kasar. Kalau di sana kan dia ada beberapa keahlian yang memang ya cuman kan bahasanya yang kurang, ya udah kita pilih di sana. Adikku kan juga di sana 18 tahun. Di pabrik kalau di Kenapa? Jepang ya. Di pabrik. Ya macam-macam yang jelas. Tapi kita masih kursusin aja dia. Nah, mudah-mudahan kan kerjaannya jauh lebih baik. Kalau ternyata kerja keahlian bisa ya keahlian. Kalau kerja keahlian nggak bisa ya jual tenaga wis piye meneh. Iya sih. Kan begitu, makanya justru nek sampean masih muda, belum menikah, wis pergi yang jauh, makanya hashtag kabur aja dulu. Lah kalau Iya. aku hashtagnya Soalnya saya tanya itu loh, Bang. kenapa? Yang saya tanya kan soal itu kan aku di Taiwan kan swasta, terus ketangkep terus dipulangin. Ya nggak apa-apa, itu kan rekod Taiwan. Sampean kan keluar lagi. Lah sampean dipulangin itu Iya. kan pasti SPLP kan. Nah sekarang kan sampean punya paspor. Iya. Ya, sekarang kan punya paspor baru lagi. Iya kan? Iya sih. Ya kalau mau ya coba berangkatnya ya sekali lagi bisa dari Bali Iya. atau berangkatnya bisa dari Batam. Ya namanya kita mau keluar negeri ya ditata Usaha lah. kembali, Berusaha lah. nek gak duwe sangu ya piye carane orang di Indonesia itu gak butuh pinter, tapi pinter-pinter. Pinter-minteri lah, nggak butuh pinter. Kalau kita pinter Iya, tok, betul. pinter tok di Indonesia itu wis goblok dadine tetepan. Makanya pinter-minteri atau pinter-pinter, nah, 2 kali pintere. Kan nggak pinter beneran. Lu guyu sampean. Yo ora. Ya emang bener loh, Pak. Lah iya, yo bener Mas, soalnya aku kan nggak berteori. Aku kan nglakoni dhewe. 900.000 tak cekel duit. Yo saiki sampai di sini terus piye? Lah aku ndudono 900.000 nih ora tak foto zaman biyen. Tapi itu real. Itu real fakta dan itu apa? Aku mau duit 6 juta waktu itu beli tiket PP 4.100.000 kalau nggak salah. Terus cik nyiso saiki aku pegang rupiah. Tak tuker ke Hongkong dolar itu cuma dapat 400 Hongkong dolar. 800.000. 400. Iya, 800.000. Biyen kan gak sampai 2000 apa 1900 apa 1700 apa 1600 pokoknya gak sampai 800.000. Saiki kan kursnya 2000 lebih. 2100. Ya begitu pengalaman saya. Ya pinter-minteri ngono ae wis. Gak pinter-pinter. Pinter tok gak cukup nang Indonesia. Kalah malah. Wah, sajur Mas, wong buktine wong pinter sapa ae sing Habibie kurang piye pintere. Elson yang menciptakan mobil listrik sama Iya, betul. Pak Ireng itu sapa? Menteri sing duwe Jawa Pos iki sapa? Kurang pinter piye. Arek-arek bikin robot, kompetisi robot juara ya gak kanggo. Sintayong sing nggawa menang Indonesia ya dadi apa? Pemain-pemain sepak bola. Lah ya. Ya makanya si Megatron, nah makanya mainnya nang Korea, main nang Indonesia ya kok gak duwe duit. Gak ada uangnya soalnya. Makanya Ardi Bewiranata kalau sampean ngerti juara badminton
Uber, Thomas, Ardi Bewiranata, Oh, ya, setelah Thomas ya. Alan Budi Kusuma. Aku nggak ngerti sampean wis lahir apa gorong, tapi itu sekarang jadi pelatih bulu tangkis di Kanada. Tengku Firmansyah jadi tukang las di Kanada. Coba. Wis ah, Malah gak begitu luar biasanya Konoha. malah uang banyak malah di Nah, luar. nah kan? Nggak diributi sama Pajak. negara sendiri. Gak diributin sama pajak. Iya, Kan betul. kayak gitu tuh. Makanya adikku di Jepang 18 tahun, aku di Hong Kong 12 tahun. Piye? Yo gak apa-apa sampean pengen pergi yo gak apa-apa. Bagi aku ya diatur strateginya tadi kan udah saya jelaskan di bagian depan ya. Sampean tinggal memahami aja, sampean mencernanya, terus take actionnya ya sambil berdoa ya kan, sambil berbuat baik. Kalau perlu sampean pasani ya spiritual itu ya penting juga. Njaluk restune Pak Bu supaya semuanya jalannya jadi lancar. Jadi nggak cuma hanya pembekalan secara teknis, tidak hanya pembekalan secara modal, tapi pembekalan juga secara spiritual, mental, terus restunya orang tua. Nah, jadi soalnya kan aku tanya temen yang di situ di Makau, itu katanya kan disuruh proses mandiri kalau sampai ke sana baru gitu. Tak tanyain ya kurang jelas. Ya saya ini kurang ngerti lah ibaratnya. Saya ini ya mandiri, malah saya nggak proses mandiri, saya proses bambung. Duit mau $400 ge nginep nang hotel emang enek, gak enek turune di taman. Ngombe banyu putih ya saka kran, wis piye meneh. Enggak gablek duit. Iya kan? Yang penting nekat dulu. Lah, pikirku ya kayak gitu. Iya, tapi sekali lagi kalau ataupun punya uang ya sekali lagi jangan dikasihkan ke orang karena uang lepas dari tangan itu susah untuk balik. Sebisa mungkin di manage. Dan logika tadi kan sampean harus pakai bahwa bekerja itu dibayar bukan membayar. Nah, kalau mbak-mbak proses di Hong Kong ya kan potongan itu baru bagus. Sudah jelas kerjaannya baru dipotong. Tapi kalau udah bayar di depan wes jelas siap-siap itu tertipu gitu kan. Ingat tuh ya. Sistem potong gaji. Iya, kalau dia mau. Kalau sistem itu kan saya tanya sama katanya ya agent di Makau itu. Dia suruh proses mandiri, tapi nanti kalau ada kerjaan dia mau ngurus kalau sudah di sana gitu. Iya,